bersama aku, Selawati Putri. Hari ini aku lagi ada di Jaya Ancol Bowling Center. Kali ini kita mau ngikutin keseruan para atlet bowling dan ngajak ngobrol pembina PBI Jaya. Nah, mau kira-kira seperti apa keseruannya? Ikutin yuk! Sobat Ina, kali ini kita sudah berada di dalam Jaya Ancol Bowling Center. Nah, tentunya episode kali ini kita akan membahas perkembangan bowling di DKI Jakarta. Saya sudah ditemani oleh Pak Roland selaku Ketua Umum PBI Jaya dan Pak Wawan selaku Kabid Pinpres dari PBI Jaya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, apa kabar Pak Roland? Apa kabar Pak Wawan? Baik, Sobat Indah. Nah, bisa dijelasin nggak sih hari ini ada kegiatan atau agenda apa di Jakarta, di Jaya Ancol Bowling Center ini? Ya, kalau sekarang ini sejak masa pandemi ya, jadi sejak masa pandemi ini 2 tahun terakhir ini kegiatan PBI DKI ini memang agak terhambat karena adanya pandemi ini. Tapi jadi seperti kegiatan-kegiatan kejuaraan nasional, kejuaraan tingkat nasional ataupun liga-liga perkumpulan itu sebelum pandemi berjalan lancar. Bahkan kalau di DKI sendiri itu setiap tahunnya paling tidak ada 6 kalender kejuaraan tingkat nasional yang diadakan. Itu di luar kejuaraan internasional ya. Tapi sekarang kegiatan yang tetap berjalan adalah pembinaan. Kita tetap melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet DKI karena kita belum ada platda sampai saat ini. Kebetulan bowling ini tidak dipertandingkan dalam PON yang 2020 yang 2021 yang lalu ya, tidak dipertandingkan. Tapi kita sekarang tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi PON 2024 di Sumatera Utara Aceh. Nah, untuk Pak Wawan sendiri mungkin ada tambahan? Gini, kalau menurut saya benar apa yang dikatakan Pak Roland, kita melakukan satu pembinaan untuk menuju PON 2024 di Sumatera nanti. Tapi selain itu, kami juga berusaha melakukan pembibitan, pencarian bibit buat calon-calon atlet. Jadi untuk sahabat-sahabat Ina yang lain yang ingin bergabung, ingin belajar, silakan datang ke kita. Mungkin nanti aku juga bisa mungkin ya daftar. Kak Sela mau main bowling, ajak teman-temannya gitu kan. Jadi selain kita melakukan pembinaan untuk atlet, kita juga melakukan pembibitan untuk calon atlet. Seperti itu. Kalau Sela boleh tahu nih Pak ya, pola pelatihannya itu yang sekarang dan dulu itu ada perbedaannya nggak sih Pak? Ya, kalau sekarang ini kita di PBI DKI ini lebih fokus untuk pembinaan atlet-atlet muda ya, atlet junior. Ya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan pembinaan sebelumnya, inilah fokus kita. Jadi kita lebih ke arah bagaimana atlet-atlet junior kita itu di masa mendatang bisa memberikan prestasi yang baik. Karena biar gimana pun juga namanya organisasi di cabur ini kan kita perlu juga kaderisasi ya. Kaderisasi atlet itu penting supaya DKI ke depan bisa lebih baik lagi. Karena kalau dari pengalaman yang lalu, DKI ini di cabang olahraga bowling ini untuk DKI itu sebenarnya ladang emas boleh dikatakan begitu ya. Jadi tahun 2012 lah kira-kira 2012-2015 itulah puncak daripada prestasi yang dicapai oleh atlet-atlet DKI. Nah ini yang kita sekarang lagi lakukan, tadi sampaikan MGW bahwa ini adalah pembibitan juga, pembibitan dan pembinaan. Jadi kita cari atlet-atlet muda, untuk kita bina sehingga kedepannya mereka bisa. Berarti saat ini benar-benar ajangnya untuk pembibitan dan pembinaan di JAP ini sendiri ya? Kita mempersiapkan kaderisasi. Jadi intinya gini, kita ingin melanjutkan tradisi emas itu. Kalau bisa semuanya, walaupun kenapa tidak? Kita sempat vakum kan ya, karena PON 2020 dan 2021 kita tidak ikut sertakan. Tapi tetap semangat untuk ikut PON selanjutnya itu tetap ada. Pasti. Makanya saat ini sahabat Ina, para PBI Jaya ini, organisasi PBI Jaya ini
melakukan pembibitan dan pembinaan. Ya, betul. Gitu. Tapi untuk semangatnya anak muda zaman sekarang itu gimana sih Pak buat anak bowling menurut Bapak Rowan atau Pak Wawan? Minat anak muda zaman sekarang gitu ya? Minat itu tetap ada ya. Tetap ada. Tetap ada. Jadi kalau kita perhatikan di center ini ya, itu banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu ya, mereka latihan bowling, main bowling itu lumayan. Cuma sekarang yang jadi tantangan adalah bagaimana anak-anak ini di kemudian hari bisa bergabung kan dalam apa namanya PBI. Kita memang lagi ada program juga, cuma karena ada pandemi ini belum bisa berjalan. Jadi kita rencananya ingin membuat semacam coaching klinik Pak, boleh dikatakan. Coaching klinik untuk memberikan kesempatan mereka berlatih, diberikan pelatih oleh pelatih kita siapkan pelatih, mereka bisa berlatih supaya tahulah paling tidak bagaimana cara bermain bowling yang benar. Tapi kalau dari sisi Sela sendiri sih, ya kan kalau misalnya minat sekarang tuh lebih pada aktif ya kan anak-anak muda untuk ikut bowling, untuk coba bowling. Dulu kan ini salah satu pusat senternya untuk bowling ya Pak Wawan ya? Iya. Atau ada tambahan mungkin? Jadi gini, kalau tambahan dari saya, kalau untuk tempat bowling mungkin bukan bertambah, tapi malah berkurang. Dulu ada banyak, jadi ada Plaza Senayan, ada Otomall, gitu, Pak. ada di Blok M ada 2, terus kemudian ada masih banyak tempat lain. Sekarang kalau yang di Jakarta sendiri tinggal 3. Di Ancol, Arta Gading, sama Pasar Festival. Ada tetangganya Jakarta di BSD. The Breeze. Betul Jadi, sekali. Saya rasa minat sebenarnya banyak, cuman emang harus kita gali. Ya, seberapa minat anak-anak. Makanya dengan adanya kita ngobrol gini, siapa tahu akan banyak lagi anak-anak muda yang tertarik berminat untuk bermain bola. Tapi dari Pak Wawan sendiri ada harapan nggak sih ke depannya kayak gimana nih olahraga bowling ini? Oh, tentunya saya berdua sama Pak Roland sebagai penggiat olahraga bowling inginnya adalah semakin banyak minat anak-anak muda, terutama yang ini kan olahraga semua umur ya, nggak ada batasan. Dari umur belasan sampai yang sudah masuk ke senior di atas, umur 60 aja masih banyak yang bermain. Oke. Tapi dari olahraga bowling nih, menurut Bapak, kan banyak nih kelebihannya, kita kan menggapai semua umur nih. Betul. Tapi biasanya ada kekurangan nggak sih biasanya yang dirasain para pemula atau seperti saya nih, kan ngerasa kalau megang bola bowling tuh berat banget ya, kayak gitu. Mungkin kalau dari sisinya Pak Roland sendiri, biasanya apa sih kesulitan orang-orang yang baru pertama kali coba di olahraga bowling ini? Sebenarnya kalau mau dibilang sulit, enggak juga ya. Enggak juga ya? Kalau berat enggak sebetulnya? Enggak. Jadi ini mungkin kan karena aku baru ya Pak ya? Memang mungkin di awal-awal ada kesulitan itu wajar. Tapi kalau kita memang latihan dengan giat, dengan pasti bisa. Itu kan bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari sebenarnya. Cuma kita mau konsisten, kita mau serius atau enggak, kan itu kuncinya. Termasuk olahraga yang fun kok. Iya. Percaya. Olahraga Kamu udah pernah fun coba sih. pasti kan? Iya. Terus kalau menurut Bapak perkembangan yang signifikan di DKI sendiri ini untuk olahraga bowling tuh ya apa sih Pak? Kalau perkembangan itu sebenarnya begini, pembinaan itu dari tahun ke tahun itu kan sama. Cuma persoalannya tadi kan sampaikan bahwa kita melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet junior dan atlet muda. Ini kita harapkan ke depan mereka bisa membuat prestasi. Sementara prestasi terakhir kita ini kemarin tahun 2021 dan juara emas ya. Bulan November. Kita bisa mendapatkan 5 medali emas. Sementara tahun 2019 itu kita memperoleh 1 medali emas. Jadi memang ada peningkatan lah. Jadi kelihatan memang pembinaan yang kita lakukan sejak 2 tahun terakhir ini ya boleh dikatakan memberikan hasil yang cukup. Memberikan janji, karena yang menjabat medali emas itu yang junior. Itu. Gimana sih tips and tricks para pembina untuk menyemangati para atlet junior ini? Biasanya kan ditingkatkannya apa tuh, olahraganya kah? Atau apakah latihan fisiknya kah? Atau yang fun-funnya itu bagaimana? Oke. Kalau untuk peningkatan untuk olahraga,
seluruhnya, khususnya bowling, pasti harus dibutuhkan fisik ya. Iya, betul. Semua cabang olahraga pasti fisik, kuda-kuda. Saya rasa kalau emang orang sudah senang, passionnya di situ, pasti akan melakukannya juga dengan senang dan nggak ada rasa capek. Oke sih. Yang penting semangat. Kalau untuk dari parolan sendiri, tingkatan yang akan ditingkatkan kira-kira seperti apa sih untuk latihan-latihannya atau untuk menyemangat apa sih spirit anak mudanya itu dinaikin untuk ini loh ada olahraga bowling gitu. Tentunya kalau melihat dari prestasi yang kemarin kita sudah capai, itu menjadi apa ya? Itu menjadi kebanggaan buat atlet-atlet muda ini ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa junior-junior kita yang kita lakukan pembinaan 2 tahun terakhir ini, justru mereka memperlihatkan hasil yang prestasi yang cukup menggembirakan. Inilah yang menjadi tugas kita juga nanti ke depan. Untuk bisa mempertahankan. Untuk Binpres, bagaimana dia konsisten melakukan pembinaan secara menyeluruh sehingga prestasi ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Saya kira itu. Tadi kalau misalnya kegiatan dari atlet sendiri di hari Kamis ini seperti apa, Pak BW? Jadi gini, kami mempunyai suatu modul latihan. Modul latihan. Setiap kalau tidak ada turnamen kita minimal seminggu sekali. Hari Sabtu latihan fisik, hari Kamis kita latihan teknik. Jadi biasanya menu, saya bilangnya menu ya, menu latihannya adalah pertama persiapan atlet-atlet, kemudian baca doa, pemanasan, kemudian mereka latihan untuk pemanasan di lintasan, baru technical berikutnya. Oke. Nah berarti itu biasanya rute, misalnya menu latihan itu di berapa lama sih Pak? Mulainya dari jam berapa sampai jam berapa? Di hari Kamis itu jam 3:30 sampai selesai. Kita bermain 6 game. Oh 6 game. Satu Ya. gamenya itu berapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Satu game ya kurang lebih kalau misalnya mainnya, kalau latihan gini satu game paling setengah jam ya, karena kita setengah jam. Kalau 6 berbanyak. game berarti sekitar 3 jam ya? Ya betul. Oke. Jadi sahabat Ina, di hari Kamis ini kita para atlet dilatih dari 3:30 sampai selesai ya Pak ya? Iya. Itu kita ada 6 game. Satu gamenya itu 30 menit. Jadi Pak Wawan mau izin briefing dulu Ya, ya? nanti kamu kalau mau lihat teman-teman mau latihan, ayo silakan nanti boleh. aja ke sana. Bisa. Oke sahabat Ina, aku mau coba ini karena Pak Wawan tadi ngajakin aku buat ikut coba lempar bola. Nah, aku mau coba ini Pak, gimana caranya diajarin sama Pak Wawan untuk lempar bolanya. Boleh. Tapi sebelum kamu mau nyoba, Oke. kayaknya kamu mesti ganti sepatu dulu. Oh gitu. Kenapa harus ganti sepatu Pak? Kalau Gini, artinya lintasan ini namanya approach. ya approach. Itu tidak boleh pakai sepatu yang di umum pakai ini. Oh gitu. Ya. Jadi ada sepatu khusus gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kalau orang mau main apapun kan ada sepatu khusus, termasuk bowling. Oke. Gitu. Berarti sahabat Ina, aku harus ganti dulu nih sepatunya karena nggak bisa pakai sepatu ini. Ada sepatu khusus ya Pak ya? Betul. Untuk main bola bowling yang ini ya Pak ya? Nah, kebetulan ini sudah Betul, ini disiapin. sepatunya udah disediain. Kita cobain dulu. Kamu mau nyoba main? Ya, ayo kita coba. Kamu harus coba. Benar. Gimana rasanya? Ayo, Oke, mungkin kamu coba. coba dulu ya. Seperti ini. Kalau ini kan ya. Nah, Oke, pegang. kamu pegang. Terus, Sekarang feelingnya adalah kamu udah tahu cara melemparnya. gitu. Ayo, pokoknya ke depan, jangan ke belakang. Oke, Oke, kita silakan. coba ya. Oh, oke. Aduh, ternyata nggak semudah itu ya Pak Wawan ya. Untuk biar kamu bisa tahu rasanya main bowling, Benar. saya kenalin sama teman-teman atlet. Oh, boleh Biar banget. kamu bisa tanya suka duka rasanya awal permulaannya. Oke. Nah, sahabat Ina, kita mau ngobrol bareng nih sama atlet-atletnya PBI Jaya. Ikutin yuk. Saya kenalin dulu dengan Oke. ada Caca, Paulo, Halo,
Kita ngobrol di situ yuk. Oke, kita ngobrol sini ya. Biar enak, biar lebih rileks. Nah, Sahabat Ina, tadi kan aku udah coba tuh lempar bola bareng sama Wawan. Ternyata nggak semudah yang aku bayangin nih kan. Nah, aku sekarang udah sama atletnya ini dengan Caca dan Paulo ya. Nah, mereka ini adalah atlet DKI. Sebelum itu kita mau tanya dong apa kabar kalian? Baik ya semuanya. Nah, aku langsung nanya aja nih. Tadi kan aku udah coba nih, ternyata nggak semudah itu. Kalian tuh udah menu fisik sendiri nggak sih untuk sebelum kalian melakukan set yang tadi sebutin sama Pak Wawan? Paling kalau ini tuh pertanyaan yang bakal ditanya sama orang-orang ya. Oh iya. Even sama temen-temenku juga kayak, lo tuh main bowling butuh nggak sih latihan fisik gitu. Sebenarnya kita butuh banget tuh latihan fisik karena kan seperti yang dilihat kan mudah banget kan kayak cuma 5 langkah doang gitu. Betul. Tapi tuh karena bowling ini lombanya panjang waktunya, jadi tuh kita butuh kayak energi yang tetap terus stabil segitu aja. Makanya menu latihan kita kalau fisik itu yang khusus banget yang selalu kita lakuin itu pasti ada core, ada strength, ada stability, sama ada endurance. Sama kadang diseringin sama weight atau cardio kayak gitu sih paling. Tapi untuk Paulo sendiri menu khususnya tetap sama atau menurut kamu ada tambahan lain atau nggak trik and trik nih buat Sahabat Ina? Kalau di bowling ini sih menurut aku yang penting tuh kita gimana caranya menjaga badan kita tuh fit biar kita bisa konsisten gitu. Oke. Itu aja sih. Dan aku juga mau tahu dong nih kan dari PBI Jaya ini kan kalian sebagai atlet DKI nih kan, ada prestasi apa nih yang bisa di-sharing sama Sahabat Ina? Mulai dari bawah gitu. Kalau dari saya pertama kali saya main bola itu tahun 2014 itu kejuaraan nasional junior. Pada saat itu saya mendapat perak di U18. Wow. 2016 saya dapat emas di U18 sama U23. 2015 udah Ya, emas. Oke. dan pas terakhir ini di tahun 2021 dari bimbingannya Om Roland dan Om Gewe, saya berhasil dapat 3 emas di kejuaraan nasional sama 1 perak di kejuaraan junior. Oh, berarti ini salah satu yang sumbang medali emas ya, Pak, dari 5 medali emas itu sendiri. Keren ya, berarti ini ada junior tapi senior prestasi ya. Atlet senior rasa senior. Oh, benar banget. Kalau dari Caca sendiri, Kalau dari aku sendiri sama sih, mulai pertama kali ikut ke Jurnas itu tahun 2014. Cuma pertama kali aku dapat prestasi itu saat tahun 2015. Waktu itu di Bogor. Itu tuh aku dapat 1 silver junior 18 juga. Junior 18 Ya, juga. terus berikutnya 2019 aku dapat silver 1, perunggu 1 itu di event trio putri. Terus yang terakhir banget aku dapat silver di junior putri juga, sama ada perunggu di trio juga. Gitu sih, paling terakhir. Keren banget ya para atlet DKI ini. Amin. Tapi sebenarnya kalian tuh ada suka duka nggak sih sebagai atlet DKI bowling ini menurut kalian? Coba bisa diceritain nih, mungkin Sahabat Ina juga kepo kan? Dari Caca dulu kan. Kalau dari aku mungkin ya, Caca, boleh. kalau dari aku sukanya itu yang pasti kita dapat fasilitas yang nggak dapetin sama, maksudnya bukan yang atlet gitu. Oh ya, apa tuh? Kayak misalnya latihan kayak gini, kita dapat pelatih, kita dapat kalau misalnya kita pergi tanding, kita dapat fasilitas lah banyak, kita juga banyak tim bonding yang gitu-gitu sih, yang menurut aku itu yang apa yang saya dapat gitu loh, dan itu yang paling penting menurut aku. Itu aku rasa kalau misalnya aku lagi pergi tanding itu tuh feel-nya beda aja gitu, karena kan kita bonding antara pembina dan atlet itu udah lekat banget gitu ya. benar. Oke. Itu mungkin sukanya kayak gitu, tapi masih banyak lagi sudah sukanya. Nah mungkin kalau dukanya dari awal kita memilih untuk jadi atlet aja kan pasti dukanya udah kita harus mengorbankan waktu untuk main, untuk sama keluarga itu. Betul. Karena kan kalian harus latihan Betul, terus kan? apalagi kadang latihan itu di weekend, Sabtu sih, lebih seringnya lebih sih Sabtu. Sabtu. Iya. Udah gitu, ya kan pasti acara-acara keluarga kan kebanyakan weekend kan. Iya, Itu sih benar. makanya kayak dukanya itu lebih ke waktu, ada yang harus dikorbankan. Oke. Kalau dari aku gitu. Kalau dari Paulo sendiri gimana nih? Aku sendiri ya sukanya sih saya setuju sama Caca. Iya. Dimana kita mendapatkan privilege gitu sebagai atlet. Mau itu dalam kehidupan, mau itu dalam bowlingnya sendiri. Dan saya rasa juga yang semua orang gak bisa gampang dapet itu ya chemistry antara pemain sama pengurus gitu. Dan di sini pun juga kita nggak ada namanya senioritas. Kita mau ada yang lebih tua, mau ada yang lebih muda, kita saling respect gitu. Terus juga
Dan saya sih bersyukurnya sama tim DKI sekarang, moralitas kita tuh tinggi banget gitu. Karena emang chemistry kita udah dapet dan jadi lebih gampang gitu buat kita main bowling tuh jadi lebih sukses gitu. Dan kalau dukanya sih saya juga setuju sama Caca, di mana waktu itu banyak banget yang dikorbankan. Apalagi kalian masih muda kan ya? masih muda, masih sekolah, ya kan? Saya juga udah pernah ngerasain gitu. Saya harus harus izin sekolah buat sebulan. Terus Sekarang juga untuk pertandingan ya? apalagi sekarang juga kan sekarang dari kuliah, jadi untung aja sekarang lagi online kan, jadi masih bisa lah buat Bisa curi-curi ngeimbangin waktu ya, gitu ya. waktunya. Berarti kalian sendiri tuh sebenarnya ngerasa kalau misalnya jadi atlet bowling itu lebih bonding ya dibanding atlet yang lain. Nah, sahabat Ina yang tertarik, kalian bisa join karena dari atletnya sendiri mereka ngerasa bahwa mereka tuh udah bonding banget nih, dan privilege yang mereka dapat dari olahraga lain, kalian tuh udah kayak lebih gitu ya, yang dirasa nih Hanes review dari atletnya sendiri. Tapi fun fact-nya gimana sih? Maksudnya menurut kalian ngerasa nggak sih kalau sekarang nih jadi atlet bakal dijadiin profesi sama kalian, atau menurut kalian gimana? Atau cuman buat ya dapetin prestasi aja? Atau kedepannya mau kayak gimana nih? Di-share dong ke kita. Kalau dari saya sendiri sih prospek buat bowling ke depannya tuh sebenarnya tuh menjanjikan ya. Meyakinkan. Sebenarnya menjanjikan. Udah sure banget nih kalau bowling tuh meyakinkan banget. Apa depan bawaan aja nih? Emang menjanjikan, menurut saya menjanjikan, apalagi sekarang ini DKI bowling tuh menurut saya udah luar biasa gitu. Kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang semua orang nggak bisa dugain gitu. Dan semoga aja sih dengan prestasi kita ini, bowling di DKI atau di Jakarta ini bisa lebih terkenal gitu, bisa jadi lebih banyak peminatnya gitu. Apalagi buat orang-orang yang masih muda, yang masih di sekolah, mungkin kalau misalnya bowling bisa dijadiin ekskul, bisa lebih menjanjikan lagi gitu. Oke, bikin dong gimana kan kita lagi ngobrol nih kan sama sahabat-sahabat Ina. Jadi menurut kamu coba dong ajak sahabat Ina kalau bowling tuh bisa menyerukan itu sih, maksudnya seru itu sih gitu loh. Gimana tuh kamu mau meyakinkan sahabat Ina enak kayak gimana? Dari Caca mungkin atau berdua? Mungkin nggak bisa tahu seru apa enggaknya, tertarik apa enggaknya kalau nggak dicoba langsung kali ya. Harus coba. Ini kan semua kan opini, tapi kan kalau udah nyoba langsung mereka sendiri yang bisa nyimpulin dia seru atau enggak. Karena kan kalau kita seru, tertarik karena emang kita udah ngerasain, kayak aku juga dari ngerasain kan seru banget walaupun udah nggak semudah itu ya sahabat Ina. Nah, aku mau tahu juga dong, memori apa sih yang benar-benar kayak kalian tuh sebagai atlet bowling itu memori yang tidak bisa dilupain deh, dari sisi Caca atau dari sisi Paulo? Oh, aku sih ingat ya, kalau pada tahun 2017 tuh waktu itu ada lomba namanya Asian School Games, di mana itu kayak SEA Games tapi buat junior gitu. Oke. Dan pada saat itu bowling pertama kali ada di lomba itu. Oke. Dan pas Tapi sebelumnya itu belum pernah. Belum pernah ada. Itu pertama kali. Pertama kali. Untuk atlet junior. Buat atlet Tapi junior buat kalau bowling. ada seniornya sendiri? Kalau senior sendiri ya kan ada SEA Games gitu. Oh, oke. Ini kan SEA Games khusus junior gitu. Oh, oke. Nah, lanjut. Di hari pertama dan di event pertamanya itu kebetulan saya mendapat medali emas pertama gitu. Jadi itu salah satu momen yang saya nggak bisa lupain gitu. Jadi kayak haru ya, iya, bangga banget gitu. Bawa kan. nama Indonesia kan, dan bowling buat untuk pertama kalinya. Jadi menjadi apa ya? Menjadi kayak menunjukkan juga gitu kalau misalnya bowling itu seru dan kita berprestasi, dan kita bisa nunjukin kalau bowling itu menjanjikan gitu buat di Indonesia ini. Gitu sih. Kalau dari Caca sendiri? Kalau dari aku ini tuh momen-momen tak terlupakan gitu ya. Kalau dari aku sendiri, kayak sebenarnya setiap pertandingan tuh pasti ada aja momen-momen yang selalu diingat gitu. Mungkin kayak paling seru deh, yang paling seru yang aku nggak akan lupa deh. Oke, mungkin kalau yang paling seru tuh aku setuju sama Paulo pas yang ASEAN School Game, karena benar-benar kita kayak bener-bener bonding, terus yang seumuran banget juga gitu loh. Jadi kayak ya udah emang kesana bareng gitu. Terus tapi kalau di DKI-nya sendiri itu aku sih menurut aku semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan setiap pertandingan itu menurut aku saat kita mulai bonding, mulai latihan, saat kita nangis kalah, kita tertawa karena menang gitu loh, nangis juga karena bahagia karena menang. Itu sih yang paling
terkesan, paling teringat terus gitu, kayak momen-momen haru yang kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Wah, seru banget sih kalau kayak gitu. Jadi ini kalian udah sure nih kan, ini bakal jadiin profesi buat kalian? Sure. Sure. Oke. Amin. Sure. Gimana kamu tertarik? Aku tertarik sih. Gimana Sabrina tertarik? Gimana? Nah, Sahabat Ina, seru banget kan ya cerita kita kali ini sama para atlet muda junior, ya kan? Parawan mana ya? Oke, bisa kita panggil karena Iya. dia tadi melihat anak-anak sedang latihan. Oke. Nah, habis latih apa ya? Bukan lagi apa namanya? Mendidik. Memantau. Oh, mantap benar. Nah, untuk para Roland dari sini kita tutup aja. Terima kasih atas waktunya Pak Roland, Pak Wawan, dan para atlet DKI, Pak Wawan dan Caca. Semangat terus para atlet DKI. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan pengembangan bowling, kalian bisa ikutin terus episode selanjutnya. Nah, atau yang udah nggak sabar banget, kalian bisa langsung datang ke JAB, karena JAB ini salah satu maintenance internasional. Saya Nanti Putri, saya pamit undur diri. Sampai lagi ketemu di episode selanjutnya.